Jadi tidak mungkin kita katakan ihanah di sana. Berbeda, cara kula yang lebih dekat itu ibarat yang di ianah tadi. Ianah zaman dulu Mas. Ianah. Sarwani kata sih. Itu mestinya sarwani itu mestinya malah. Itu sarwani. Kita apa? Lah yang di sarwani niku Sarwani ya nek nolong. Mboten, iki lho kitabe Ianah. Ada di anak ikuti dari Sarwani. Iya. Keduanya memang hampir sama, cuman memang ada perbedaan. Kenapa kalau pengen ini? Kenapa kok ini sedikit berbeda nih? Sedikit berbeda. Yang kalau yang di Jamal yang diletakkan di rak-rak itu karena memang ada satu memang wudi'a atau wadu'a memang untuk itu diciptakan untuk itu. Nah yang kasus yang menarik ini tentang Hawasi Sarwani tadi, cuman di sana lagi-lagi di sana itu bahasanya adalah yang menggelitik saya itu udah Isra'an apa tidak? Ini dikatakan meremehkan apa tidak? Semisal kita urfu kita kok ana Al-Qur'an di dalam jeruk terus dilunggui, ini berani tidak kita mengatakan Isra? Berani tidak kita mengatakan ini tidak meremehkan Al-Qur'an? Berkaitan selain hifdzul mal nih, kalau hifdzul mal itu memang nanti ranahnya darurat. Kalau ini kita bahas, itu nanti jauh. Karena ad-darurat itu biar mahdurat itu tidak semerta-merta terus mau jadi halal. Tidak semerta-merta menjadi boleh. Ada tartibnya. Tidak terus muadzam. Posisi udan terus rebok rejo kan. Itu tidak semudah itu verbuso katanya. Itu caranya ya kita ngiyok dhisik, apa ya yang lainnya dulu kan masih ada cara yang lain yang imkan. Tidak mungkin kita langsung darurat gak apa-apa ya. Ini nanti dulu Vina dulu. Sebenarnya yang ingin saya bahas itu justru yang di akhirnya khasiatul zaman kayak jenengan sampun mas nggih mestinya. Ini soal ini saya share ini karena ada dari Munut Pulau Betawi. Ternyata saya lihat di websitenya Leboya sudah ada keluar. Di sana memang jawabannya sama dua spasi sama dua. Cuman itu hanya ibarat yang atas. Nanti ibarat yang atas. Yang bawah itu yang sedikit saya berani tidak kita mengatakan yang haram. Ibaratnya yang bawah itu adalah amalau wa doa al-mushaf ala khosabil khizana summa wa doa al-ha'ilun summa wa doa an-naqla fauqahu famahalu nadirin wala tabudu al-hurmah. Ini cara kula. Jadi sih karena memang kalau rak-rakan itu saya kira itu masih ada apa ya? Ada setan, ada jarak. Iya, bukan sekatnya, ada jarak. Kalau jog ini juga ada sekatnya mas. Sekatnya ya jognya itu. Kalau naklunya, kalau di posisi rak, sekatnya ya kajengnya itu, kayunya itu. Kemudian ada naklu. Ini menjadi boleh. Karena saya kira perbedaannya dengan yang di bawah itu karena ada jarak, ada setan atau memang asal khilqahnya memang diciptakan seperti itu. Hanya saja sekali lagi yang di bawah itu redaksinya tetap wala tabudu. Nah ini wala tabudu ini biasanya musyawarah ini juga masih belum yakin biasanya. Jadi enten kasus, enten mushaf dideleh teng wadah, enten iki terus diwehail, kemudian summa niki hal iki dadi jog ya, hakilnya ini jog, terus diwe sandal. Ini sama-sama ada hakilnya. Tapi yang satu haram, yang satu tidak. Bagaimana ada? Kenapa kok demikian? Setelah saya tulis, ini namun kira-kira. Ini semua yang membedakan itu adalah adanya setan. Cara kula kenal, adanya setan jarak antara
perkara yang menjadikan ihana kalau di sini contohnya naklu dengan yang lainnya. Kalau dulu mari selain asal khilqah, saya kira itu juga sepetannya memang pasti jauh atau tidak jauh, memang sudah khilqahnya seperti itu. Makanya kalau yang di sarwaninya itu yu'adunya ini dikatakan ihana apa tidak? Dikatakan meremehkan apa tidak? Kalau kita gabungkan ini dikatakan meremehkan, meskipun di sana contoh yang di sarwani itu yang bisa dikatakan meremehkan itu ketika tidak ada hakil ibaratnya. Tapi nyatanya di Jamal meskipun ada hakil itu walatab wuju al-hurmah. Ini cara kula yang perlu diperdalam malah tahun niku. Kenapa kok di Jamal yang paling bawah itu kenapa kok berani mengatakan beliau walatab wuju al-hurmah? Saya tidak mengatakan haram ya. Walatab wuju al-hurmah. Saya kira ini bisa dikorelasikan dengan ibarat di atasnya yang di sarwani ketika ini terjadi izroh atau ihana, maka ini nanti pasti menjadi haram. Ini cara kula sampai setuju ini. Oke, ini yang tidak setuju. Jangan lebih ke Jamal yang wasalan ini. Oke Pak, makan. Oke. Kalau dari sarwani ataupun dari Jamal, kalau dipadukan dua ibarat itu saling menguatkan. Cuma satu dari kedua kitab itu, dari Hawashi Sarwani dan Asya Jamal, itu cuma satu pandang yang berbeda sehingga berembet terhadap hukum. Yang dari Sarwani itu yu'addu ihana, dianggap ihana sehingga haram. Yang di Hasya Jamal itulah yu'addu ihana, tidak dianggap ihana, sehingga dari Hasya Jamal ini tidak langsung memvonis tahrim ataupun hurmahnya, tapi la tabudu hurmah, tidak jauh dari haram. Hukum apa itu dalam usul fikihnya? Kan seperti itu. Hukumnya kan haram, makruh, kemudian mubah, kemudian wajib dan lain sebagainya. La tabudu hurmah itu apa? Mantap. Pokoknya makruh loh ya. Kalau dari makro ya tadi Pak, tinjauannya itu lebih kosdi tadi. Komentar ya Pak? Ya berarti titik temunya bedanya itu cuma sudut pandang. Tapi ini memang kami mau menawarkan saja Pak, diterima monggo, gak diterima lagi monggo. Ini memang dari beberapa ibarat itu yu'addu because itu memang dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada Imam As-Subki itu because ataupun yu'addu itu sesuai realita. Misalkan ini bagi orang yang head itu haram untuk membaca Al-Quran, kan nonton. Jangan, ini tesornya sebentar Pak. Haram membaca Al-Quran kecuali because degree atau because tarkul dola, menghilangkan kelupaan. Meskipun diniati seperti itu, kalau surat Al-Fatihah yang dibaca itu gak boleh. Karena apa? Memang sejatinya Al-Quran. Mau di kosdi apa lagi, itu Al-Quran yang dibaca, kamu tahu? Itu kalau mau menerima tasawur pulau. Tapi kalau ibaratnya itu gak bawa, soalnya ada di kepancing Pak, kayak gitu kan. Oke.
kita warang mawon nggih. Sun. Minta ya. Tolong jangan diperlebar dalam artian konteksnya nanti kan mushaf Al-Qur'an. Kalau nanti melencengnya kepada masalah head dan nanti penjabarannya malah menjadi melebar. Tapi yang perlu diketahui ini kita itu mengikuti perkembangan zaman. Istilahnya di Suzuki itu inovasi tiada henti. Kalau tadi disampaikan oleh salah satu yang menyampaikan tadi bahwa berupa bendi atau dokar atau cikar dan lain sebagainya, itu nanti bentuknya seperti itu. Tapi kalau nanti keadaannya seperti sekarang ini, kalau nanti dihukumi haram katakanlah itu mobil box pickup itu Al-Quran diletakkan di belakang dalam posisi yang banyak, itu nanti tidak menghormati jadinya kalau nanti diniatkan seperti itu. Makanya ini perlu dipahami bahwa perkembangan zaman itu terus berputar dan kondisi bagasi atau katakanlah jok itu sepeda motor dulu itu di depan seperti tahun-tahun 80-an itu di depan. Nah sekarang dirubah di bawah. Itu kan tujuannya adalah tempat, maksudnya itu tempat untuk menyimpan barang. Jadi kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya itu kan sudah bagus, berarti kan sudah adil gitu kata Ya sawon ya. Ini ada yang lain. Sawirin, monggo. Gila. Sebenarnya ini kita tertib saja sesuai perundang-undangan yang tidak tertulis di Basuh Masail. Itu seharusnya ketika saya selaku rumus itu sudah mencetuskan sesuatu, jangan kritisannya ya di situ saja sampai menawarkan usulan lagi, kecuali itu mempengaruhi jawaban. Makanya ini sebenarnya yang perlu saya tanggapi, yang perlu menanggapi saya dengan serius itu Mas Lirboyo. Mergo kula saking munut Mas. Kula ya anak jenengan. Sekali lagi di dalam kitab Hawashi Syarwani itu satu yang bisa dikatakan ihana itu ketika biwiri hailin dan yu'adu ihana. Syaratnya itu minggu hailin baru yu'adu ihana. Kalau ada hail dilihat dulu yu'adu ihana atau tidak. Ya namanya lek minggu hailin niat apa wae sudah pasti ihana, tidak mungkin tidak. Berarti itu di skip, kita buang karena praktek kita ada sekat yang berupa jok. Berarti yang member, ibarat yang member ini adalah satu rof rak-rakanipun apa? Lemari. Tapi rak-rakan lemari ini menurut saya itu tetap ada perbedaan. Nyatanya Kanjeng Rasul Jamal itu di bawah itu juga sama. Yang di Jamal itu sama-sama ada hailnya. Sama-sama ada hailnya, cuman imbas hukumnya yang tidak sama. Ini kenapa sama-sama hailnya kok dikatakan yang satu boleh, yang satu la tabudu al hurmah. Saya kira yang menjadikan perbedaan itu adalah yu'adu ihanah. Karena prakteknya yang di bawah itu ketika ada Al-Quran, kemudian diberi hail, kemudian diberi sandal, wafokohu itu sandal, ini dikatakan ihana seharusnya. Berbeda kalau di lemari, ada Al-Quran, kemudian disekat, di atasnya ada sandal. Ini tidak dikatakan haram, ini boleh di sana. Yang membedakan apa? Cara pandangan kula itu yang membedakan ya yu'adu ihana itu. Makanya latab udu al-hurmah. Sehingga cara kula dikorelasikan, maka karena orang menduduki jok yang di dalamnya ada Al-Quran ini kita anggap
termasuk umumnya itu termasuk ihanah, maka kita agak ihanah. Itu belum. Lah ini yang tidak sepakat monggo. Sehingga nanti imbas hukumnya ya ini dikatakan haram. Hukumnya bagaimana haram? Karena yu'adu ihanatan. Ibarat tambahan penguatnya itu jamal yang di bagian bawah, meskipun ada ha'il, ini tetap akrab. Lah tabudin itu maknanya akrab. Akrab ke haram. Niki sing boten setuju monggo. Bener. Sajane kula langsung ditemu Pak Musafir. Enggak. Oke. Ini kalau dihukumi haram ya. Ini nganu ya mengatakan jangan bahas yang darurat dulu ya. Oke. Saya fokus sekarang Pak. Iya. Karena Fokus urusan. Karena sampai sudah menawarkan. Mantap. Oke. Dari deskripsi masalah kita kembali lagi. Kita bahas ini kan mau membahas deskripsi dengan pertanyaannya itu. Ini memang tidak memberikan penjelasan tentang mengamankan Al-Qur'annya tadi. Makanya mengamankan Al-Qur'annya cuma dengan memasukkan ke dalam jok motor yang kami pahami seperti itu. Itu jalan satu-satunya. Kalau tadi berteduh dan lain sebagainya, itu memang mungkin sudah hukumnya beda lagi. Ini jalan satu-satunya memasukkan ke jok motor sehingga tidak dianggap yu'adu ihana. Bukan yu'adu ihana Mas. Yu'adu ihana yang ma'fun anhu. Seharusnya lain jalan satu jalan rumusan kula. Itu tetap yu'adu ihana, tapi karena halat darurat sehingga tubihul Madura. Cuma saya juga setuju, sekali lagi saya setuju dengan jenengan kalau itu memang cara terakhir. Sama sepakat betul kali ngomongan itu loh. Oke, kalau makanya bisa tidak seumpama orang itu nih bisa minggir, boleh tidak langsung dimasukkan ke jok terus langsung ditumpahin, atau mengamankannya hanya dengan dilebokkan jok, tapi dia boleh tidak langsung naik itu. Apa dia harus menunggu terang? Itu sudah melenceng dari ibaratnya jangan jauh-jauh. Ibaratnya Mas, karena halata darurah itu sudah memang akhir. Tidak ada ibarat tubihul mahdurat yang tidak melalui rentetan-rentetan, tidak ada. Kalau ada silahkan, ibaratnya sampun bagi kaidah, kita peradili kaidahnya. Oke. Mana lah? Makanya halata darurah ini sangat harus teliti banget. Karena ini tubihul mahdurat. Dia tidak bisa ngiyup, dia dalam artian nggak bisa bawa Quran yang yuk, ada mek, apa jenengi, mushaf tok, apa jok. Ini boleh tidak dia naik di atasnya terus berkendara. Padahal untuk hifdzul Qurannya, hifdzul mushafnya dia sudah bisa. Tapi ihanahnya boleh tidak dia ihanah dengan menumpangi hifdzul seperti itu? Boleh tidak? Kalau boleh monggo ibaratnya. Karena dia bisa berhenti Pak. Kecuali kalau daruratnya sudah dua, hifdzul Quran dan hifdzul nafsi. Dia gak ngumpah kali bawa Quran dipateni uang. Nah ini saya setuju. Saya setuju kalau itu. Tapi kalau hanya hifdzul Quran, hifdzul mushaf dengan menaruh di jok, dia seolah-olah menumpang. Wah ini mau hifdzul Quran, mau hifdzul mushaf, tak gembelengan nglungguhi Quran. Ya, itu jelas Pak. Kalau memang niatnya seperti itu jelas. Ini kan coba tanpa berpikir panjang, dia pun memutuskan untuk meletakkan semua barangnya. Ya, semua barangnya di dalam jok di dalam hifdzul mal. Sama setuju betul? Di dalam joknya. Ya, hifdzul mushaf ya. Atau hifdzul mal yang lain kitab. Sama setuju betul? Setuju. Itu kalau dalam langkah itu sudah setuju. Orang naik itu di yu'adu ihana apa tidak? Yu'adu ihana. Yu'adu ihana setuju. Ketika dia tidak dalam hifdzur roh, hifdzur nafsi, boleh tidak dia menumpang pada tempat itu? Contoh, iki enek meja, enek napa jenenge? Peti.
kesempatan satu-satunya ya dideleh kono kuwi ben gak kobong. Boleh tidak ada numpang neng kono langsung. Apa ya dia kudu menyelamatkan diri ben gak kobongan, ben gak kudanan. Ini loh yang menjadi farid tuh bikum makdurnya di sana. Paham betul? Paham betul? Lagi monggo, lek ibarat ya dia meskipun tidak tidak dalam konteks hifdzul nafsi boleh yu'adu ihanah karena hifdzul Qur'annya. Monggo lek enten. Karena ini masih ada faridnya. Perbedaannya di sana itu. Gini Pak, sekarang ada Al-Qur'an. Ditemukan di tanah biasa lataran. Ya. Ini gak punya wudhu. Ya. Diambil Dalam rangka hifdzul Qur'an. Quran hifdzul mushaf. Hifdzul Sama mushaf. kasus kita, hifdzul mushafnya itu cukup di dalam jok, tidak dinaiki. Setuju banget? Cara satu-satunya itu cuma masukkan itu Pak. Saya setuju, Mas Amrah betul. Cara hifdzul mushafnya satu-satunya di dalam jok, saya setuju. Oke. Boleh kebolehan naiknya ini loh. Kebolehan naiknya ini loh. Masa pakai ibarat yang mana? Masa dituntun? Kenapa? Kan lucu. Jawab dulu. Karena ini ihanah Quran itu haram. Kamu sudah sepakat ini ihanah. Naik itu ihanah. Naiknya ihanah. Ini boleh tidak kita pakai redaksi apa menaikkan itu? Kalau hifdzul Qur'annya saya setuju dengan cara dimasukkan jok. Saya sudah setuju. Tapi naiknya itu loh Mas yang betul kita ibarati. Pakai ibarat yang mana ini? Wong dia tidak dalam rangka hafdzur ruh, hafdzun nafsi. Dia kan iso ngalih Mas. Iso ngiyup dhisik kecuali sekali lagi ya, kecuali dia dalam rangka hifdzun nafsi atau hifdzul mal yang lain. Iki lek orang numpak, orang dandang tetangga iso bangkrut ta, monggo. Tapi saya kira praktik ini sulit sekali. Gini dhewe wis aman banget ngono. Makanya keharaman numpak ini yang perlu diibarati itu niku-niku. Ribon. Setuju sih. Niku kudu enten ibarat ini sampun kemana-mana dulu. Kita fokus satu, dikelirkan, baru kita cari masalah yang lain. Maksudnya gini Pak, ya sama saja. Nanti ketika orang itu memasukkan Al-Qur'an, masukkan Al-Qur'an ke jok, orang itu tanpa menaiki. Ya sama orang itu kan bisa hujan. Apa? Maksudnya apa artinya ini memasukkan ke dalam jok? Hifdzul mushaf yang mu'azzam supaya tidak kehujanan. Titik. Nggih betul? Nggih. Kemudian itu sudah hifdz sudah clear. Iya, sudah clear. Sudah clear. Kenapa dia ihanah? Ya memang itu, ya memang tempatnya jok itu memang untuk di kendaraan itu Pak, kan nonton Pak. Sesuai fungsi prosedurnya masing-masing. Jok masa di sawah. Saya tanya lagi. Semisal ada kebakaran, ada peti yang dibuat menyimpan Al-Qur'an. Jauh itu Pak. Seto, tadi dia dulu sama dia teko. Ini dia boleh tidak naik di sana atau dia cukup melayu nggon liya ben ndak kudanan utawa golek semliyane. Makanya saya kira ini ada perbedaan Mas. Ada perbedaan antara hifdzul Quran dengan ihanahnya. Karena kalau dia tidak masukkan ke jok, yang satu-satunya nggih, dia terjadi yang namanya tidak hifdzul mushaf. Ya ini haram sepakat nggih, karena duduk-duduk malah tuh di payung, cak pondok-pondok. Pondok enggak akeh. Nek riyen kulon tasik sering. Lah ini kan ini termasuk ihanah. Lah ini caranya menyimpan bagaimana di dalam jok. Sepakat ini terjadi hifdzul mushaf. Jadi tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu menaikinya. Wong dia bisa kok tidak naik. Bisa tidak dia menaik itu? Bisa tidak? Aja ngomongin fungsinya motor. Kita sudah pada halatat darurat hanya itu tempat yang digunakan untuk hifdzu. Benar? Ayo, bagaimana? Ihanahnya? Ihanahnya bagaimana? Itu tasawuf Bapak ya? Ya monggo lho, jadi setujunya di mana? Sampun membuat arut yang lain. Tidak setujunya di mana? Oke, ngonten. Saya punya tasawuf ini, Pak. Loh, jangan tasawur Anda. Tasawur saya kelemahannya di mana? Mana loh? Caranya basi ngoten Mas? Iya, nggih. Ngonten, Pak. Monggo kelemahannya di mana? Gini. Orang itu karena motor
dinaiki. Loh. Ini Langsung. repot Mas. Safinah kalau mau kerem itu yang dibuang Quran Mas. Hifdzur. Lah nggih makane hifdzur muqaddamun. Makanya kasus kita itu apakah dengan numpak Quran ini, ihana ala Quran ini hanya satu-satunya hifdzur? Urfan nggak ada yang mengatakan itu numpak Al-Quran, nggak ada. Numpak motor ada. Urfan. Jarene wau pun sepakat ini adu ihanatan. Piye to wau? Jarene pun sepakat ini adu ihanah kalau naik. Loh, gini Pak, yu'addu ihanatan itu meletakkan Al-Quran di jok. Karena apa? Itu bukan tempatnya Al-Quran. Ibarat kalau ada ibarat yang mengatakan di dalam bagasi, di dalam jok itu berupa ihanah. Pundi ibaratnya? Ibarat yang ada itu menempatkan sesuatu di atas Al-Quran yang ada syairnya. Ibarat yang ada. Walaupun kula bahas, kita sepakat kalau ada Al-Quran di dalam jok dan kita duduk di atas, ini yu'adu ihana, sepakat. Ini dikatakan meremehkan, sepakat, sudah sepakat, deal. Berarti satu titik poin, ini haram. Lek lungguh ning dhuwur. Bagaimana supaya lungguh ning dhuwur ini tetap halal? Yaitu tetap tubihul mahdurat halata darurah. Darurahnya apa? Ya minimal hifdzun nafsi, hifdzur roh. Dek lek gak numpak kuwi berarti Sakit. Ya, lho nek sakit mah ngiyuk Mas aja hujanan. Sakit tuh malah hujan-hujanan. Lebih baik gua mantel malah ora oleh didelek jok. Lek gua mantel, repot malih to. Pripun? Pun nggih nek boten berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. In kana ala wajhi yu'addu izra'u bihi kana wad'uhu tahta bainahu wa baina burda'atin. Nggih, terus. Au kana mulakian la ala kharji masalan min ghairi ha'il bainal mushaf wa baina khariji. Lah nggih, sampeyan wis tak omongi to, Mas. Maksudnya Ibarat ini- kuwi aja mau baleni. Sampeyan aku wis ngomong. Ibarat di atas yang bisa dikatakan ihana itu yang bighairi ha'ilin, titik. Ini kita skip karena tidak sesuai deskripsi kita. Deskripsi kita ada ha'il berupa jok. Makanya lari ke terakhir Jamal, yang akhirnya Jamal itu la wadu'a al-mushaf ala khosabil khazanah summa wadu'a alil ha'ilun, ini kita katakan jok. Terus summa wadu'a na'lu, ini dikatakan kita bokong. Ini fauqahu fa mahaluna turin, ini perlu dinazar dulu. Wala taqutu al-hurmah. Kenapa di bawah ini dikatakan hurmah? Karena saya kira itu yu'adu ihana. Di anadalika yu'adu ihanatun lil mushaf. Lah nggih, karena itu yu'adu ihana. Ngoten lho. Makanya kalau kita njalani bokong ning dhuwur kono, niku ya yu'adu ihana. Ngoten lho. Terus ini bagaimana cara kita menghalalkan njalani bokong ning dhuwure Al-Qur'an? Piye ngalalne njalani bokong sing dibilang-bilang ihana? Ini caranya ngalani. Satu, halal tadura, oke saya setuju. Tapi itu pasti hifdzun nafsi. Bahkan kalau hifdzun nafsi kok hidup kok mboten napa-napa. Cara arep ngepek buah mati lek ramahan kuwi. Napa jenenge? Isone ngepek kuwi mek hidup Quran itu boleh. Menjadi boleh, tidak halal ya, menjadi boleh. Monggo. Wonten tulisannya nggak sih? Nah, Tapi kita apa teman-teman nihayatul mutas. kalau tahu lihat pertanyaan ada, monggo. Tuh. Pun nggih, kula serahkan ke Mas Sofi, mungkin mungkin mawon. Semangat. Umumnya lek tumbas nopo-nopo itu kan dibungkus resek bagus benar. Talipun. Nasib kirim mana nasib? Saat ini kan mawon satu di jawaban ini gue sepakat tafsir apa satu jawaban. Monggo Tafsir. nggih. Tafsirannya darurat apa ora mesti ya? Nggih. Tafsirannya piye Mas? Saya Tafsir. tafsirannya piye?
yu'addu ihana au amlah. Lek niku memang redaksi ibarat nanti seperti itu. Tapi yu'adu itu kita bisa menyepakatinya di sini. Kita mengatakan itu ihana nang mboten. Yu'addu ihana kan urfan, Pak, bukan basul masail. Lah nggih urfan kita sampun ngomongin urfe wong mendo-mendo repot iki mengki. Wong goblok ya mesti ora sing ihana, Mas. Aja mau kira urfu itu itibarnya ya wong-wong sing gak ero, Mas. Urfun nas itu ayo orang-orang yang mengetahui. Repot jenengan wong bodoh mak sensus. Meniki ihana mboten? Mboten. Gue kabeh muni ora, Mas. Nggih. Tafsir nomor 1 apa hukumnya? Monggo. Kalau dari bapaknya di depan, Bapak Perumus itu menghukumi haram. Latap itu al-hurmah. Latap itu Latap untuk al-hurmah berarti gimana? Ada hukum apa itu, Pak? Hukum baru berarti? Itu enggak terkongkon ya. Tafsirnya nopo? Tafsirnya nopo? Kalau dari kami, Pak, itu tetap memperbolehkan karena jalan satu-satunya untuk membawa pulang Al-Quran dan menyelamatkannya. Jauh, itu jauh. Terus yang kedua? Yang kedua mungkin ditanyakan kepada Bapak Perumus di sampingnya, Pak. Itu jauh. Mungkin yang lain tafsirnya. Lek dengan setiap tafsir ya akan ketemu. Lek enggak ada tafsir berarti satu jawaban. Yang mungkin ditafsir itu hanya satu, Mas. Yu'adu ihana apa tidak? Kalau yu'adu berarti haram, kalau tidak berarti tidak, titik. Makanya dari kami boten layu adu ihana. Nah, iya tapi betul sama ngomongin darurat atau ora, repot di nanti. Memasukkan Al-Quran ke jok bukan tempatnya. Itu jalan satu-satunya. Kan ngoten. Kemudian numpaknya itu layu adu ihana. Itu yang perlu digarisbawahi, Pak. Itu kan ada dua kasus. Yang pertama meletakkan Al-Quran ke dalam jok, satu. Dari Bapak memilah tadi. Yang kedua itu menumpainya. Jangan jawab. Dalane Quran yang jero jok itu ihana budi baroti. Yang urfin nas itu mengatakan jok itu tempatnya apa? Tempatnya Al-Quran apa tempatnya helm? Pak duit jutaan Jok bagasi itu fungsinya untuk menyimpan barang. Iya barang tapi yang layak, Pak. Yang di tempatnya itu yang ada di bawah. Kalau pelajaran syariat seperti nahwu, kemudian Al-Quran dan lain sebagainya, masa ada di dalam jok? Gitu, Pak. Masa tempatnya Al-Quran dengan tempatnya sandal itu sama? Kan gitu. Niki sampean oleh-oleh iki tekene jok. Nek jero jok iki oleh-oleh. Oleh, Pak. Boleh. Dikarenakan jalan satu-satunya itu mengamankan Al-Quran dari menghindari kebasahan. Diletakkan di dalam jok. Mas, jenengan lek wis ngomong nih oleh, ya ora usah ngomong niku